betapa keadaan sulit ini. Ini dapat dari ibu nang. Jadi di mata ibu gerakan Pak Uba ini bagaimana? Gerakan Pak Uba yang dilakukannya. mantul habis. Mantul. Luar biasa. Kita sulit, bincang-bincang sebentar ya Bu. Silakan. Bincang-bincang sebentar ya. Udah berapa tahun Pak Uba dalam advokasi masyarakat? Tahun juga ada. Hah? Tahun. 10 tahun ya. Cukup lama. Kalau Ibu menilai dari warga Kota Medan nih Bu ya, Iya. sepak terjang Pak Uba ini apa sih yang dilakukan Pak Uba ini? Saya salut, saya bangga, saya terharu lagi. Seorang Pak Uba ini, saya terkejut waktu sharing dan tahu latar belakang Pak Uba di dalam kondisi yang sederhana. Kita kondisikan sederhana, mau ngelakuin, terpanggil, memberi dirinya, memberi hidupnya untuk banyak orang itu, wow. Saya ngukur ke diri saya belum bisa, makanya Amang ini buat saya role model. Jadi harapan dan menginspirasi nggak cuma saya dan saya. Bagian dari doa saya biar apa yang Amang lakuin itu nggak cuma menginspirasi saya, tapi menginspirasi banyak orang yang punya kehidupan mapan secara ekonomi bisa lakuin seperti Amang. Karena Amang dari secara ekonomi, menurut kacamata umum, nggak sanggup untuk lakuin pekerjaan yang besar dan sangat membutuhkan rasa perhatian yang serius, yang sebenarnya bagian dari pemerintah, bagian orang yang harusnya secara ekonominya dia mapan, mereka lah yang lakuin menurut saya pribadi, itu menurut saya. Tapi itu nggak terjadi. Amang ini yang ambil bagian dari selaku menjembatani masyarakat yang sangat membutuhkan ini ke pemerintah dan semua yang terkait untuk ikut peduli atas nama kemanusiaan. Gitu Amang, luar biasa. Mantul. Lagi serius makan hilang. Saya ganggu. Tambah Amang, silakan sampai ini. Iya. Biar tambah banyak berpikir buat banyak orang, sehat terjaga Amang. Ada kerinduan kita kan Bu? Iya. Ada kerinduan kita. Satu, fenomena masalah viral. Selama Bapak ini advokasi, ya artinya publik yang di netizen kurang memviralkan. Apakah memang ya publik warganet ya yang di medsos itu kita lihat, misalnya kasus ada pembacokan, viral kemana-mana, viral korupsi seorang aparatur negara, viral kemana-mana, kan gitu. Tetapi masalah sisi kemanusiaan, poin-poin kemanusiaan kurang diviralkan. Ini kan menjadi apa kan? Artinya 10 tahun sepak terjang Bapak ini, seharusnya kan ketika Bapak ini hadir ke dinas, kayak ke rumah sakit yang tadi malam, karena sudah dikenal publik dan tokoh-tokoh pejabat pemerintah, seharusnya kan langsung disambut. Ini dingin. Artinya viralnya Bapak ini dan gerakannya masih di internal, di kelompok-kelompok kemanusiaan tertentu, organisasi yayasan-yayasan tertentu saja. Jadi kita berharap kan Bu, supaya jaringan-jaringan kita, termasuk kelompok orang Ibu udah menjadi jaringan kita kan, gitu, mau memviralkan supaya Bapak ini sampailah seperti aktivis yang di yang penanaman Taman Eden. Baru ada lagi aktivis yang Yayasan Alusi Totoba literasi, kan sampai viral kan, sampai TV nasional, acara KND mengundang. Artinya kan Bapak ini kan bukan hanya milik warga Medan, aset bangsa udah, aset NKRI, kan gitu. Pendapat saya. Jadi kita menunggu gitu kan, menunggu KND nelpon, gitu, Jokowi menelpon. Iya, jadi kerinduan saya yang pendapat saya. Ada Ibu mau ngasih tips atau gimana kan gitu kan, melihat fenomena ini Bu? Kalau ngasih tips, saya selalu ngarapin mujizat. Sekarang kalau tiba-tiba ditanya tips,
Saya cuma yakin apa yang Amang ini kerjain akan ada waktunya untuk jadi viral seperti Kerinduan. Iya. Saya rasa mewakili setiap orang yang butuh. Jadi kalau saya secara pribadi semakin tergerak hati untuk memviralkan dengan cara saya pribadi nggak hanya doa, tapi mari kita sama-sama setiap orang yang dekat dengan Amang ini atau setiap kita yang menangkap hal-hal baik dan positif yang dari Amang ini lakuin, yuk kita kerjain bareng-bareng, kita kerjain sama-sama, kita bergandeng tangan dan tetap semangat untuk satu waktunya. Saya yakin semangat dan saya yakin banget akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk semakin menviralkan seperti beberapa orang yang bisa dalam waktu, padahal maaf bukan atas, kalau Amang luas sekali jangkauan Amang, langsung terjun ke orang yang sangat-sangat amat membutuhkan itu, tapi kok memang pemandangan yang gak enak ya. Kalau yang kecil ini bisa cepat viral, sementara yang besar yang Amang lakuin ini nggak langsung seperti harapan kita langsung viral. Diajak Kick Andy, diajak mungkin kalau zaman dulu ada Oprah Winfrey ya. Iya. Dia bisa langsung cepat juga, tapi inilah proses bagian kita, tugas kita sama-sama untuk bantu Amang ini bergerak. Dan waktunya itu, yuk kita yakin segera dijemput untuk masuk di dalam jajaran jadi bagian aset bangsa itu. Iya. Karena aset kita semua. Saya potong ya Bu ya sama Pak Uba ya. Artinya kita bincang-bincang santai nih siang ini ya. Viral masuk saya di sini viral bukan untuk memegahkan diri, menyombongkan diri, bukan untuk individual ya Pak Uba. Tapi viral di sini maksudnya negara tahu ada anak bangsa yang getol dan tak pernah jerah-jerah. Udah 10 tahun di jalan yang becek, Berkecimpung. dibully pengawas rumah sakit, dinas. Karena saya lihat sendiri ya, berapa bulan ini ke dinas ya, melihat Pak Uba dituduh calo, ya kan, artinya telinga Pak Uba ini dibuat dari apa dan hatinya ini dibuat dari apa, kan gitu kan. Jadi kembali ke viral itu supaya negara mengetahui, pemerintah mengetahui ada anak bangsa yang sudah berkarya ya. Kedua, tujuan viral itu supaya juga ada sosok yang muncul secara nasional, memang real turun ke bawah membela orang-orang miskin. Jadi ketika itu viral udah sampai puncak nasional atau internasional, Bapak ini ketika hadir mengadvokasi warga sudah ada marwahnya, dipermudah semua akses untuk kepentingan orang-orang miskin itu. Dan ketiga, tujuan viral itu menjadi virus yang positif. Artinya akan muncul ubah-ubah yang baru, yang solid, yang nasionalis, yang tanpa membeda-bedakan apa agama, keyakinan. Jadi itu tujuan viral masuk saya ya, bukan untuk Pak Uba viral nih, datang rakyat miskin, bentar lagi wawancara di TV nasional, lagi wawancara, bukan itu ya kan. Maksudnya ada nilai jual yang lebih tinggi, marwah yang lebih tinggi ketika membawa orang miskin, si sakit, si papa yang termarginal itu, karena tahu pejabat-pejabat, ini yang masuk Metro TV itu ya, gini, langsung dapat akses, dipermudah orang yang berobat, yang mengurus admin duknya, dipercepat. Mereka langsung ikut tergerak hati di dalam kegiatan Pak Uba selama. Atau Pak Uba udah siap juga mentalnya nih kan, digelar pahlawan tanpa jasa atau pahlawan yang dilupakan. Memang itu saya, betul nggak? Tanpa ada yang menyebut itu memang itu saya. Iya. Itulah marwah diri saya. Nggak perlu ada di penjasa dari diri saya. Memang saya orang seperti ini. Kenapa? Karena keadaan memaksa saya seperti ini. Ikhlas juga lah Bapak ya. Keadaan saya memaksa saya seperti ini. Kenapa harus saya terjun ke dunia yang lebih jauh di bawah sana? Betul. Dengan segala keterbatasan dan segala keterbatasan ekonomi, saya meninggalkan keluarga demi bertaruh untuk kaum marginal. Bodoh amat saya kata orang kan gitu kan. Emang saya orang bodoh. Apa bisa saya cari duit kerja ya kan? Tapi misi kemanusiaan itu
ada terpatri dalam diri saya gitu. Kalau nggak dulu saya bagaimana? Saya jelata yang sudah menangis. Bayangkan hingga hari ini ada orang kesulitan hanya untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara Indonesia, identitas. Lihat Pak di postingan saya, sudah kita surati Dinas Kependudukan Deli Serdang, sudah kita surati provinsi, kemana lagi mereka mengadu? Tentunya kita harus mengadu ke PBB barangkali. Bukan, kan begitu kan? Negara saja tidak hadir, mereka abaikan melalui pemerintah. Pemerintahnya kemana gitu? Kita prihatin loh ini. Saya sudah format berkas itu supaya hadir negara sesuai dengan konstitusi undang-undang apa caranya untuk mendapatkan hak itu. Namanya jadi terlantar sejak kecil. Orang tuanya nggak tahu di mana keberadaan mamanya, sejak baby sudah meninggal. Ini karena penelantaran, ada kesengajaan. Padahal undang-undang berkata negara wajib berkewajiban. Nah, cuma nggak ada kawan saya menuntut pemerintah. Kalau sendiri nggak kuat, saya akan tuntut kepada negara melalui pemerintah. Kenapa nggak diberi? Nah, begitu dia kan kemangan. Ya, kasih pesan penutup Bu, closing statement. Closing statement untuk Pak Ubah, ketokohannya. Pak Ubah tetap sehat, yang utama sehat. Tetap sehat, tetap kuat. Jangan pernah kendor semangatnya Pak Ubah untuk jadi pahlawan buat banyak orang, buat banyak jiwa yang membutuhkan Bapak, buat banyak keluarga yang dalam kondisi kesulitan, keluarga yang dalam kondisi susah, kondisi yang kaum marginal ini. Bapak tetap ada di tengah mereka, hadir bawa keceriaan, bawa hal-hal baru dan harapan mereka untuk tetap kuat bertahan di dalam proses hidup ini. Itu, dan jadi doa Bapak tetap jadi seperti pahlawan tanpa tanda jasa itu lagi. Tetap ikhlas, tetap tulus hati melayani masyarakat Indonesia, nggak hanya untuk masyarakat Medan dan sekitar, tapi jadi pahlawan untuk Indonesia. Amin. Akan menularkan hal-hal baik itu. Lahirlah seperti reporter kita siang ini. Harapannya sama juga, saya berharap akan ada ubah-ubah di setiap daerah, di setiap pelosok, di setiap di mana rakyat yang terpinggirkan ini bisa mengadu. Ada mereka di sana, ada Pak Ubah yang di depan mata saya dan ubah-ubah di segala pelosok di tanah air ini. Terima kasih.